Perkenalkan, saya Cecilia Putri, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Jasmine Helena, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Pascal, absen nomor 27. Halo, perkenalkan nama saya Paulina Hambali, absen 28. Halo, nama saya Pusparanti Dewi Destu, absen 29. Halo, saya Reti, absen 32. Perkenalkan, nama saya Yonatan Tirza dari absen 37 dan kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai persiapan pergelaran karya seni tari dan evaluasi karya seni tari. Selamat menyaksikan. Persiapan pergelaran tari. Terdapat hal-hal yang perlu dilakukan dalam membuat atau melaksanakan pergelaran seni tari. Yang pertama adalah membentuk panitia pergelaran. Panitia mengatur dan mempersiapkan segala kelengkapan pergelaran. Penyusunan kepanitiaan suatu pergelaran harus disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan jenis kegiatan yang akan digelar. Susunan kepanitiaan pergelaran seni tari secara umum ada sebagai berikut. Yang pertama, penanggung jawab. Kedua, ketua panitia. Ketiga, sekretaris. Keempat, bendahara. Dan terakhir adalah seksi-seksi, misalnya seksi konsumsi, humas, dan dokumentasi. Yang kedua adalah merencanakan pergelaran. Menggelar karya tari membutuhkan sebuah perencanaan. Perencanaan menjadi acuan atau pedoman dalam melakukan pergelaran karya tari, baik dalam bentuk tari tunggal, tari berpasangan, maupun tari berkelompok. Mempersiapkan pergelaran. Persiapan pergelaran dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam acara tersebut. Sebagai contoh, persiapan yang dilakukan oleh penata tari yaitu menentukan karya tari, menentukan jumlah penari, mempersiapkan gerak tari, dan mengadakan latihan-latihan gerak tari bersama para penarinya. Karena pergelaran mempertunjukkan berbagai karya tari, setiap karya tari yang disajikan perlu dibuat rinciannya mengenai hal-hal berikut. 1. Jumlah penari. 2. Jumlah pengiring. 3. Alat dan jenis tata rias yang akan digunakan. 4. Tata panggung. 5. Properti tari yang digunakan. Dan yang terakhir, alat musik yang digunakan untuk iringan tari. Pelaksanaan pergelaran karya seni tari. Pergelaran karya seni tari dapat dilakukan di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar ruangan. Namun, untuk mempertunjukkan karya tari, akan lebih baik jika menggunakan panggung. Paling tidak antara penyaji dan penonton terpisah atau ada batasnya. Bentuk tempat pertunjukan karya tari yang sudah permanen banyak jenisnya. Sebagai contoh, pendapa, panggung berbentuk proscenium, dan panggung berbentuk arena. Pada saat pagelaran berlangsung, ada beberapa panitia melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh, seksi perlengkapan panggung. Seksi ini selalu siap sedia dengan segala kebutuhan perlengkapan yang diperlukan di atas panggung untuk setiap karya tari yang dipergelarkan. Sebagai contoh, ada karya tari yang memerlukan setting berupa payung yang berada di tengah panggung. Payung tersebut harus disiapkan oleh seksi perlengkapan sebelum penyajian karya tari itu berlangsung. Selain itu, seksi pembawa acara biasanya melaksanakan tugasnya pada saat pergelaran berlangsung. Sebagai contoh, seksi pembawa acara membacakan sinopsis latar belakang setiap karya tari yang akan ditampilkan dan membawa acara dari awal hingga akhir. Sekarang saya akan memberitahu tentang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pergelaran seni tari. Apa sih yang harus kita perhatiin? Yang pertama ada dekorasi panggung. Dekorasi panggung harus telah siap minimal sehari sebelum pementasan. Yang kedua ada kursi penonton. Kursi penonton terlebih dahulu harus ditata sedemikian rupa sehingga setiap penonton dapat menonton tarian dengan jelas. Yang ketiga kita ada antisipasi cuaca. Antisipasi cuaca sangat diperlukan, terutama jika pementasan dilakukan di ruang terbuka, seperti di halaman sekolah. Tenda hujan atau penahan panas jika
pementasan dilakukan di siang hari, maka sangat diperlukan. Yang ketiga, ada ketertiban. Ketertiban penonton harus diperhatikan dengan cara menyediakan beberapa personil yang bertugas dalam keamanan. Yang terakhir, ada dokumentasi. Saat pertunjukan berlangsung, seksi dokumentasi harus memastikan bahwa pementasan telah terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi tersebut meliputi pengambilan foto penari, gerakan tari, pemusik, panggung, penonton, dan hal-hal yang diperlukan. Setiap anggota panitia mempersiapkan pergelaran sesuai dengan tugas masing-masing. Bagian 2. Evaluasi pergerakan tari. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi merupakan sebuah proses menilai, mengukur, mengoreksi, dan memperbaiki suatu kegiatan yang diselenggarakan atau yang akan diselenggarakan dengan membandingkan rencana dengan hasil yang didapat atau dengan melihat kembali isi dari rancangan suatu kegiatan. Tujuan dan fungsi evaluasi dalam pergelaran tari. Evaluasi ini berlaku pada kegiatan perancangan materi pergelaran tari. Dalam melakukan kegiatan evaluasi pergelaran tari, diperlukan proses menyusun materi karya tari yang akan dipergelarkan. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk menyeleksi dan menyusun materi pergelaran tari yang berfungsi agar pergelaran tari tidak monoton atau kaku dan memiliki dinamika yang baik dan menarik dalam menyajikan pergelaran karya seni tari. Jika evaluasi dilakukan setelah pergelaran tari, maka evaluasi berfungsi agar mengetahui kekurangan dan kelebihan pergelaran karya seni tari dan dapat memperbaiki di pergelaran karya seni tari selanjutnya. Pengurus dalam evaluasi pergelaran tari. Evaluasi dalam pergelaran tari dilakukan oleh tim kesekretariatan, tim kerumah tanggaan atau house manager, dan tim artistik. Tiap-tiap tim memiliki bagian kepanitiaan dalam melaksanakan laporan evaluasi pergelaran tari. Berikut tim dan kepanitiaan yang terlibat dalam proses evaluasi pergelaran tari. 1. Tim kesekretariatan. Bagian tim kesekretariatan terdiri dari pemimpin produksi, sekretaris produksi, bendahara, hubungan masyarakat atau humas, dan tiketing. Kedua, ada tim kerumah tanggaan atau house manager. Tim kerumah tanggaan atau house manager terdiri dari seksi keamanan, seksi konsumsi, seksi transportasi, dan seksi gedung. Terakhir ada tim artistik yang bertanggung jawab terhadap perancangan pergelaran tari. Lalu selanjutnya ada tugas tim kesekretarian. Tim kesekretarian dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pemimpin produksi. Pemimpin produksi merupakan pihak yang bertugas dalam memimpin pertemuan yang membahas tentang laporan atas rencana pergelaran karya seni tari. Yang kedua, ada sekretaris produksi. Sekretaris produksi merupakan pihak yang bertugas dalam membukukan dan mencatat semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan produksi pergelaran karya seni tari. Lalu yang ketiga, ada bendahara tim. Bendahara merupakan pihak yang bertugas dalam mengatur dan melaporkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjuangan pergelaran karya seni tari. Yang keempat, ada bagian tiketing. Tiketing merupakan pihak yang bertugas dalam penjualan dan pembelian tiket pergelaran seni tari. Untuk bagian tim kesekretarian yang terakhir ada hubungan masyarakat atau humas. Humas dibagi menjadi beberapa seksi. Yang pertama ada seksi dokumentasi. Seksi dokumentasi adalah pihak yang bertanggung jawab atas dokumentasi kegiatan pergelaran karya seni tari, seperti mengambil momen dalam proses pergelaran tari. Yang kedua ada seksi publikasi. Seksi publikasi adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan promosi pergelaran karya seni tari, seperti membagikan undangan, membagikan poster, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada seksi pendanaan. Seksi pendanaan adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap penyediaan dana yang dibutuhkan dalam proses dan pelaksanaan pergelaran karya seni tari, seperti menggalang dana dalam bentuk uang. Lalu selanjutnya ada tim kerumah tanggaan yang terdiri dari beberapa seksi. Yang pertama ada seksi keamanan. Seksi keamanan merupakan pihak yang bertugas untuk menjaga tempat pergelaran karya seni tari agar tetap aman dan melaporkan kondisi jika aman atau tidak aman. Serta seksi keamanan ini juga bertugas untuk menyediakan tempat parkir bagi para pengunjung. Lalu yang kedua ada seksi konsumsi.
Seksi konsumsi merupakan pihak yang bertugas untuk melaporkan hasil pendistribusian makanan dan minuman kepada orang-orang yang terlibat dalam pergelaran karya seni tari. Selanjutnya ada seksi transportasi. Seksi transportasi merupakan pihak yang bertugas untuk mengatur segala kebutuhan transportasi pihak-pihak yang terlibat dalam pergelaran karya seni tari. Lalu terakhir ada seksi gudang. Seksi gudang merupakan pihak yang bertugas untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan atau penyewaan gedung untuk pelaksanaan pergelaran karya seni tari. Lalu selanjutnya ada tim artistik yang terdiri dari sutradara atau koreografer yang bertugas sebagai pembuat konsep pertunjukan dan mengatur alur atau laku dari sebuah pertunjukan. Sutradara atau konseptor juga berperan dalam memilih repertoire yang ingin dipentaskan, mengatur emosi yang ingin disampaikan kepada seluruh pemain dan juga penonton. Selanjutnya ada pimpinan artistik. Pimpinan artistik merupakan pimpinan yang bertindak dan bertanggung jawab atas karya seni yang diproduksikan. Tanggung jawab artistik karya, performa penyajian hingga tata urut pementasan agar dapat menyajikan urutan pementasan yang harmonis adalah menjadi tanggung jawab pimpinan artistik. Lalu selanjutnya ada stage manager. Stage manager adalah orang yang mengkoordinasikan seluruh bagian yang ada di panggung. Tugas dan tanggung jawab stage manager dan staf panggung adalah mengatur urutan pementasan berdasarkan arahan pimpinan artistik, serta mengakumulasikan berbagai kebutuhan. Selanjutnya, dari tim artistik ada penata panggung. Penata panggung adalah pengurus properti dan kru yang bertanggung jawab langsung kepada pemimpinan artistik, yakni melaporkan kejadian dan layanan pemesanan yang diminta penyaji karya seni dan prasarana penata artistik berdasarkan pada saat kebutuhan alat diminta oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada penata cahaya. Tugas penata cahaya adalah menjadi sumber sukses dan artistiknya pementasan seni tari yang dipergelarkan yang berhubungan dengan masalah pencahayaan, terang padamnya lampu, serta bagaimana cara mengatasi apabila terjadi kecelakaan matinya lampu dari perusahaan listrik negara atau PLN. Selanjutnya ada penata rias atau busana. Penata rias atau busana adalah orang yang mempunyai tugas atau tanggung jawab merias pemain. Proses merias ini dimulai dari mendesain atau merancang tata rias sampai dengan menerapkan tata rias tersebut pada pemain sesuai dengan hasil kesepakatan dengan sutradara atau konseptor pertunjukan. Selanjutnya ada penata suara. Penata suara adalah orang yang mempunyai tugas atau tanggung jawab mengatur suara atau bunyi selama pertunjukan berlangsung. Proses kerjanya dimulai dari mendesain atau merancang tata suara sampai dengan mengatur suara atau bunyi tersebut mempunyai kualitas suara yang baik. Selanjutnya ada penata musik. Penata musik dan sound bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik. Namun secara hierarki, mati hidup, keras lembut, jernih paraunya musik dan sound harus dilaporkan kepada pimpinan panggung untuk konsolidasi, serta bahan laporan kepada penyaji karya seni yang dipergelarkan. Kewajibannya adalah memberikan layanan kepuasan atas kualitas musik dan sound pada saat pementasan karya seni yang berlangsung. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.